Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Kali ini kita akan membahas tenses 5. Oke, dalam tenses 5 ini kita akan menjelaskan kalimat verbal saja, kalimat yang menggunakan kata kerja. Kita akan menjelaskan atau menggunakan kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat pertanyaan. Oke, sebenarnya untuk apa tenses 5 ini dipakai atau simple past atau past tense ini? Simple past atau past tense digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian yang telah berlangsung pada masa lampau. Oke, ingat, untuk keterangan waktu, untuk tenses 5 atau past tense atau simple past, kita menggunakan kata keterangan waktu lampau seperti this morning, pagi tadi, last night, tadi malam, yesterday, kemarin, yesterday morning, kemarin pagi, 2 days ago, 2 hari yang lalu, 1 week ago, 1 minggu yang lalu, last week, minggu lalu, last 2 weeks, 2 hari yang lalu, last 2 weeks, 2 minggu yang lalu, kemudian last Sunday, hari minggu yang lalu, last month, last year, last lebaran yang lalu, last holiday, liburan yang lalu, dan sebagainya. Itu adalah keterangan waktu yang dipakai untuk simple past. Oke, bagaimana pola simple past atau rumusnya? Kita harus menggunakan subjek I, you, they, we, he, she, it. Kemudian kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ingat, kata kerja bentuk kedua itu misalnya diambil dari kata eat, ate, eaten. Jadi kita menggunakan yang di tengah atau kata kerja keduanya. Kemudian kita menggunakan objek dan kata keterangan dalam bentuk lampau. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah we ate some lovely pizzas last night. Oke, untuk lebih lengkapnya kita akan tambahkan contohnya. Oke, I ate noodle last night. Saya makan mie tadi malam. Kemudian you drank a milk yesterday. Kamu minum susu kemarin. She bought a book yesterday. Dia membeli buku kemarin. He visited my home last week. We play football yesterday. Kami bermain bola kemarin. They met me in the library last 2 days. Mereka bertemu saya di perpustakaan 2 hari yang lalu. Ingat, setelah subjek, apapun subjeknya, kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Oke, bagaimana pola bentuk berikutnya atau pola negatif? Dalam negatif, kita menggunakan auxiliary did setelah subjek. Jadi setelah subjek kita menggunakan did dan ditambahkan dengan not. Jadi kita bisa membacanya did not atau didn't. Polanya setelah itu kita tambahkan verb. Ingat, setelah did not atau didn't kita kembali ke kata kerja bentuk pertama. Setelah itu kita menggunakan objek dan kata keterangan tambahan atau keterangan waktu. Contohnya, Jim did not finish his homework. Jim tidak menyelesaikan PR-nya. Untuk lebih lengkapnya kita lihat contoh-contoh kalimat berikut. Kalimat kita ambil dari kalimat pertama atau kalimat yang positif tadi kita jadikan negatif. I did not eat a noodle last night. Ingat, eat-nya kembali ke kata kerja bentuk pertama. Jika pada kalimat bentuk kalimat positif kita menggunakan I ate, kita menggunakan negatif ini dengan did not, kita kembali ke eat. I did not eat a noodle last night. Saya tidak makan mie tadi malam. You didn't drink a milk yesterday. Kemudian, she didn't buy a book yesterday. He didn't visit to my home last week. We didn't play football yesterday. They did not meet me in the library. Oke, ingat, setelah subjek
apapun subjeknya, I, you, they, we, he, she, it, baik plural atau singular, kita menggunakan did not atau didn't dan kata kerja bentuk pertama. Dan berikutnya kita akan masuk ke pola berikutnya, ke pola interrogatif atau kata tanya. Bagaimana pola formulanya? Kita menggunakan did di depan. Jadi apapun subjeknya tetap menggunakan did. Did I, did you, did we, did they, did she, did he, did it. Semuanya menggunakan did. Setelah itu kita menggunakan subjek. Setelah subjek kita menggunakan verb atau kembali ke kata kerja bentuk pertama, objek dan kata keterangan waktu atau adverb. Oke, did you listen to music last night? Oke, kita akan jadikan semua kalimat positif atau negatif tadi ke kalimat interrogatif. Did I eat a noodle last night? Did I eat a noodle last night? Apakah saya makan mie tadi malam? Did you drink a milk yesterday? Apakah kamu minum susu kemarin? Did she buy a book yesterday? Did he visit to my home last week? Did we play football yesterday? Did they meet me in the library? Oke, students, untuk lebih jelasnya kita akan rangkum ke contoh yang lain untuk positif, negatif, dan interrogatif. Oke, students, kalian bisa lihat, I was the car, you was the car, he or she was the car, we was the car, they was the car. Ini adalah pola kalimat positif. Kita ingatkan lagi di kalimat negatif, kita kembali ke verb one dengan menambahkan did not. I did not was the car. Jadi, kita bisa membacanya I didn't was the car, you didn't was the car, he or she didn't was the car, we didn't was the car, they didn't was the car. Oke, bagaimana ke interrogatif? Kita cukup meletakkan did di depan. Did I was the car? Did you was the car? Did he or she was the car? Did we was the car? Kemudian, did they was the car? Oke, students, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe. Oke, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.